Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik teman-teman kelas 3 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah, bagaimana kabar kalian semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan senantiasa dalam perlindungan Allah. Ya, amin, amin ya rabbal alamin. Adapun hari ini, insya Allah sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama memulainya dengan bersama-sama membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Baik teman-teman kelas 3 yang dirahmati Allah, silahkan untuk disiapkan buku paketnya. Kemudian disiapkan dulu ya buku paketnya, kemudian nanti disimak dan dibuka halamannya sesuai dengan yang Bapak sedang paparkan atau sedang Bapak jelaskan. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini teman-teman dapat lebih memahami materi sejarah kebudayaan Islam. Amin. Baik, silakan dibuka bukunya di halaman. Oke, baik, di sini ya, tentang masa remaja Nabi Muhammad SAW. Di pekan sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya sudah Bapak sampaikan bahwasanya sejak kecil Nabi Muhammad sudah diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah, oleh Suwaibah, kemudian Halimah As-Sa'diyah, kemudian diasuh kembali oleh kakeknya ya, hingga usia 8 tahun. Kemudian kakeknya wafat atau meninggal. Lalu siapa Pak yang menggantikan? Yaitu pamannya. Pamannya yaitu Abu Thalib. Nah, adapun Abu Thalib ini merupakan orang yang diberikan tanggung jawab untuk menjaga Ka'bah, teman-teman. Ya, sebelumnya Abdul Muthalib, kakek Rasulullah, kakek Nabi Muhammad. Namun setelah wafatnya Abdul Muthalib atau kakek Nabi Muhammad, maka posisi yang menggantikan untuk menjaga Ka'bah adalah Abu Thalib, yaitu pamannya Nabi Muhammad. Nah, adapun paman Nabi Muhammad ini yaitu Abu Thalib adalah paman yang paling miskin, sekaligus paman yang paling banyak memiliki anak. Namun kasih sayang Abu Thalib ini tidak beda-bedakan, ya, tidak membeda-bedakan kasih sayangnya Abu Thalib beserta istri untuk menyayangi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dicintai, disayangi seperti anak-anak yang lainnya. Demikian. Nah, adapun ya setelah yang dilakukan oleh Abu Thalib, setelah Abu Thalib diamanahi untuk menjaga amanah, yaitu menjaga Nabi Muhammad SAW, maka Abu Thalib tentu sangat senang. Mengapa sangat senang? Karena Muhammad adalah anak yang sangat berbudi pekerti baik, akhlaknya sangat baik, teman-teman. Bahkan orang-orang Quraisy Mekah itu mengakui ya kebaikan dari akhlak Nabi Muhammad SAW. Baik, sebelum Bapak menyampaikan, di sini kita akan memasuki materi di bab yang kelima, yaitu tentang masa remaja Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana kalian ya di usia-usia remaja kalian, ya kurang lebih hampir di umur 10 tahun itu termasuk ke dalam usia remaja. Nah, ketika kita mengamati gambar atau ilustrasi yang ada di sini, silakan bisa kalian lihat ya. Di situ ada domba-domba ya, atau sejenisnya ya. Nah, yang sedang dipelihara atau digembalai oleh 2 orang pengembala. Nah, tentu ya mereka bekerja untuk menjaga domba-domba tersebut, untuk mengarahkan domba-domba tersebut. Nah, jika teman-teman fahami bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika di usia remaja, ya Nabi Muhammad sudah bekerja untuk menjadi pengembala domba-domba kaum kafir Quraisy.
ya, kafir Quraisy Mekah. Jadi Nabi Muhammad ketika kecil tidak santai-santai teman-teman, karena Nabi Muhammad faham bahwasanya kondisi Abu Thalib ini sangat memprihatinkan, ya, miskin. Oleh karenanya Nabi Muhammad karena diasuh oleh Abu Thalib, maka Nabi Muhammad bekerja keras. Masih kecil namun Nabi Muhammad sudah bekerja. Ya, tidak dipaksa, tapi karena kesadaran Nabi Muhammad sendiri, karena kecintaan Nabi Muhammad sendiri terhadap pamannya, ingin membantu. Maka Nabi Muhammad bekerja sebagai pengembala kambing-kambing orang kafir Quraisy. Nah, adapun di sini apa sih yang ingin kita ketahui? Yang pertama, ya, bersama siapa sih Nabi Muhammad SAW ketika usia remaja? Ya, kemudian bagaimana kisah perjalanan Nabi Muhammad SAW berdagang ke negeri Syam? Nah, adapun silahkan dibuka halaman selanjutnya. Jika kita bersama-sama pahami, pada usia remaja Nabi Muhammad SAW berbeda dengan anak-anak remaja lainnya. Pak, apa sih yang membedakan? Yang membedakan itu Nabi Muhammad pada usia remaja ini senantiasa sering membantu orang-orang yang lemah, teman-teman. Sering membantu orang-orang, ya, terutama membantu pamannya untuk berdagang. Ya, masih remaja tapi sudah membantu untuk berdagang. Ya, bahkan Nabi Muhammad pada usia remaja ini sudah dikenal oleh masyarakat Quraisy, ya, oleh masyarakat Arab, itu memiliki budi pekerti yang baik, budi pekerti yang luhur, atau akhlak yang baik. Ya, itu merupakan sikap Nabi Muhammad, ya, sehingga dikenal baik oleh masyarakat Arab pada saat itu. Nah, kehidupan Nabi Muhammad bersama keluarga Abu Thalib. Jadi perlu kita ketahui, di pertemuan sebelumnya sudah Bapak sampaikan bahwasanya profesi atau pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat Arab pada saat itu, yang pertama berdagang, yang kedua mengembala, yang ketiga bercocok tanam. Nah, begitupun halnya dengan Nabi Muhammad. Pada usia remaja Nabi Muhammad sudah mengembala kambing, teman-teman, mengembala domba. Ya. Apa sih Pak manfaatnya dalam ketika seseorang mengembala domba? Maka di sini belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin. Pak, apa yang harus dipimpin? Karena kan ketika mengembala itu mengarahkan domba-domba, ya, kemudian tanggung jawab untuk memberikan makan. Nah, itu salah satu melatih kita untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Ya. Jadi ketika kakeknya meninggal, yaitu Abdul Muthalib meninggal, maka yang mengasuh Nabi Muhammad selanjutnya yaitu pamannya Abu Thalib. Nah, Abu Thalib yang tadi Bapak sampaikan merupakan orang yang paling miskin, paman yang paling miskin, dan memiliki anak yang banyak. Ya, namun meskipun anaknya banyak, Abu Thalib ini tidak membeda-bedakan, teman-teman, kasih sayangnya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Beliau atau Abu Thalib ini sangat mencintai Nabi Muhammad. Begitupun dengan anak-anak Abu Thalib atau saudara-saudaranya, itu mencintai Nabi Muhammad SAW. Adapun Nabi Muhammad SAW tinggal dengan Abu Thalib ini kemarin pada usia 8 tahun. Jadi pada usia 8 tahun, setelah wafatnya Abdul Muthalib atau kakek Nabi Muhammad, maka diasuhlah Muhammad ini oleh pamannya yaitu Abu Thalib. Nah, tentu Abu Thalib ini terus memberikan pengawasan serta perlindungan kepada Nabi Muhammad. Bahkan banyak sekali pengalaman-pengalaman yang diajarkan oleh Abu Thalib kepada Nabi Muhammad, baik pengalaman hidup maupun pengalaman ilmu pengetahuan, ya, selama dalam asuhannya. Nah, apa sih Pak? Apa yang dilakukan Nabi Muhammad ketika di usia remaja? Jadi pada usia remaja saja Nabi Muhammad sudah mengembala, teman-teman, mengembala atau beternak, bahkan berdagang, ya. Dan juga Nabi Muhammad ini senang bergaul dengan orang-orang Quraisy, masyarakat Quraisy, karena itu merupakan kebutuhan sosial, ya. Jadi kita sebagai makhluk sosial juga perlu ngobrol dengan orang lain. Kita membutuhkan itu semua.
Nah, adapun Nabi Muhammad sejak kecil ini sudah memiliki akhlak yang terpuji, akhlak yang baik. Ya. Bahkan teman-teman di sekitarnya senang ketika berteman dengan Nabi Muhammad SAW karena memiliki sifat sabar, sikap yang sopan, sikap ramah dan lemah lembut. Ya. Kemudian Nabi Muhammad ketika dalam asuhan Halimah, waktu itu kan asuhan Halimah ketika masih kecil sekali ya, itu Nabi Muhammad sudah ikut mengembala ya dengan bersama anak-anak Halimah lainnya. Ya, adapun setelah 2 tahun diasuh oleh Abu Thalib, Nabi Muhammad ini bahkan sudah menjadi pengembala dari kambing pemilik penduduk Ka'bah. Jadi di usia 10 tahun. Ya, kalau kita atau kalian di usia 10 tahun masih senangnya main. Ya, tapi berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak bermain. Ya, maksudnya beliau lebih giat untuk bekerja dan membantu pamannya yaitu Abu Thalib. Untuk apa sih, Pak? Ya, untuk menambah penghasilan keluarga Abu Thalib. Ya, untuk membantu atau meringankan beban Abu Thalib dan keluarga. Jadi hasil atau gaji yang diterima oleh Nabi Muhammad setelah bekerja sebagai pengembala, Nabi Muhammad serahkan semuanya kepada pamannya yaitu Abu Thalib. Tujuannya untuk membantu kehidupan keluarga Abu Thalib. Nah, adapun selain itu Nabi Muhammad SAW bukan orang yang sombong, teman-teman. Walaupun Nabi Muhammad memiliki jabatan yang besar, kakeknya adalah penjaga Ka'bah, orang yang mulia, orang yang dihormati. Kemudian pamannya menggantikan untuk menjaga Ka'bah, menjadi orang yang mulia dan dihormati. Namun hal ini tidak membuat Nabi Muhammad menjadi orang yang sombong. Nabi Muhammad tetap menjadi orang yang rendah hati. Ya, sehingga sangat disenangi oleh teman-temannya ya pada saat itu, bahkan disayangi oleh siapapun. Nah, ada sebuah kisah menarik, teman-teman. Ketika pamannya yaitu Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad untuk menyembah berhala, karena pada saat itu masyarakat Arab masih jahiliyah ya, masih dalam keadaan bodoh, mereka menyembah berhala, jin, roh, hantu dan lain sebagainya. Ya, ketika Nabi Muhammad diajak untuk menyembah berhala, Nabi Muhammad menolak, namun menolaknya dengan sopan, menolaknya dengan cara yang baik. Itu sangat luar biasa, menolaknya dengan cara yang baik. Ya, sehingga pamannya ini merasa bahwasanya Nabi Muhammad tidak menyembah berhala, sehingga Abu Thalib memakluminya, ya, tidak memarahinya, ya, tidak memaksanya. Seperti itu, teman-teman. Bahkan sejak kecil saja Nabi Muhammad tidak menyembah berhala. Ya, beliau tidak menyembah berhala karena beliau yakin bahwasanya yang berhak untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, sangat luar biasa ya. Ya, ketika remaja saja Nabi Muhammad sudah memiliki budi pekerti yang baik, yang luhur. Ya, yaitu senantiasa membantu juga kepada keluarga Abu Thalib. Bahkan tidak jarang bahwasanya Nabi Muhammad membersihkan rumah, menyapu halaman, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Ya, sehingga diharapkan setelah kita belajar, kita juga dapat menerapkan, teman-teman, mengambil dan meneladani sikap yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Yuk, mari kita bersikap sopan terhadap orang yang lebih tua. Kita saling mencintai kepada orang yang lebih muda. Kemudian apalagi? Ya, kita harus memiliki sifat yang sabar, pelan-pelan, mesti dilatih, dan lain sebagainya. Insya Allah kita bisa menjadi penerus orang-orang yang memiliki akhlak yang baik. Insya Allah. Yang penting terus dilatih dari sekarang, dari kecil. Ya. Oke, adapun di sini kegiatan siswa, silakan teman-teman untuk dikerjakan di buku tulis ya, karena khawatir
di sini tidak muat, jadi dikerjakan di buku tulis, disalin soalnya. Ini dikerjakan, kemudian disalin soalnya. Nah, setelah itu selesai, nah teman-teman silakan untuk mengerjakan bagian yang ini. Ya, ayo berlatih. Jadi di sini Bapak bacakan dahulu, Nabi Muhammad SAW sejak kecil telah giat bekerja membantu pekerjaan orang tua atau pekerjaan pamannya, yaitu Abu Thalib. Sebagai anak muslim, kita harus meneladani atau mencontohkan sifat-sifat Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba kamu tuliskan pekerjaan apakah yang dapat kamu lakukan untuk membantu orang tua di rumah. Nah, apa sih yang teman-teman lakukan ketika berada di rumah yang membantu orang tua? Apakah menyapu halaman atau menyapu ruang-ruang yang ada di rumah, atau mungkin menyiram tanaman, atau mungkin bantu mengepel atau mencuci piring. Nah, yang teman-teman lakukan selama di rumah, silahkan teman-teman kalian isi di sini. Ya, ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Minimal 5, paling sedikit 5. Ya, lebih banyak lebih bagus. Ya, jika banyak lebih bagus. Pak, di buku tulis atau buku paket? Buku tulis boleh. Kalau buku paket muat sangat diperbolehkan. Ya, demikian yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Seperti biasa ya, setelah selesai diberikan nama di atasnya, kemudian dikirim ke Bapak melalui Japri. Ya, insya Allah mudah. Insya Allah mudah. Baik, syukran atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.